Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Media Center Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Yang alhamdulillah insya Allah di episode kali ini, di podcast yang inspiratif ini, membahas nilai-nilai keislaman dalam kehidupan sehari-hari. Tentu akan selalu spesial, apalagi malam hari ini, atau mungkin pemirsa yang sedang nonton pagi, siang, dan sore. Karena pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang topik yang sangat hangat, yang amat sangat berkaitan dengan kehidupan kita, yaitu Islam dan teknologi. Mungkin Gen Z menyebutnya dengan teknologi. Dan alhamdulillah, bi'ni'matillah, kita sudah didampingi oleh narasumber pilihan kita yang memang ahli di bidang teknologi. Dan tentu kita mau sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Buat teman-teman yang belum tahu, beliau adalah Mas Ridwan atau Ustadz Ridwan, yang alhamdulillah juga beliau ini adalah seorang takmir di Masjid Gede Kauman, betul Ustaz? Betul. Betul ya. Dan juga seorang akademisi di Perguruan Tinggi Negeri Fakultas Teknik kalau nggak salah. Betul. Betul ya. Betul. Dan beliau adalah ahli di bidang teknologi biomedis kalau tidak salah. Nah, ini yang akan kita bahas nih Ustaz, mengenai tentang teknologi biomedis. Apalagi sekarang kan sudah era AI. Era AI ini kan semua pokoknya kalau bisa AI. Bahkan tapi ngomong-ngomong soal AI ini kan Wapres kita sering nyebut AI itu. Betul. Betul ya. Ngomong-ngomong soal Mas Ridwan ini, Ustaz Ridwan ini kan kuliah di mana dulu Ustaz, boleh cerita sedikit? Di Chiba University. Oh, Chiba, ya. Chiba University di Jepang ya? Ya, betul. Itu program doktoralnya. Betul. S1 S2-nya kalau boleh tahu di mana? S1 saya di UGM, S2 di UGM juga. UGM juga? Ya. Ijazah asli? Ijazah asli. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, ini ini kita nggak ngomongin ijazah ini Ustaz ya. Kita akan membicarakan tentang teknologi biomedis. Banyak yang sebenarnya belum tahu, dan saya sendiri pun juga masih awam terkait pemahaman tentang teknologi biomedis. Itu sebenarnya apa sih Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi terima kasih sudah diundang di podcast Masjid Gede. Ini salah satu yang menjadi inisiasi ya. Betul. Media Center supaya menjadi corongnya masjid. Betul. Nah, kebetulan saya ini kepleset aja jadi pembicara untuk menjadi salah satu narasumber. Ya, kebetulan di bidang saya teknik biomedis begitu. Dan alhamdulillah kita berkenalan gitu ya dengan teknologi yang dipakai oleh dokter ataupun tenaga medis yang di rumah sakit. Ya, pada prinsipnya teknik biomedis ini ada dua sudut pandang ya. Yang pertama adalah di sisi alat kesehatan, yang kedua adalah di sisi analisis kesehatan. Oh, ada alatnya, ada analisisnya. Okay. Nah, kalau alatnya kita sebut dengan akuisisi. Jadi seperti MRI, kemudian tomografi, ultrasonograf. Kalau ibu hamil itu ngeceknya pakai USG. Nah, betul. Itu ada ilmu untuk membuat alatnya. Kemudian ada juga ilmu untuk menganalisis hasil akuisisi atau sinyal biomedis. Sehingga ada dua pekerjaan sebenarnya, baik secara hardware ataupun software. Nah, sebenarnya teknik biomedis ini adalah anak keturunan dari teknik elektro, teknologi informasi, kemudian diaplikasikan ke living things. Jadi tidak hanya soal medis, tapi juga biologis, kemudian tumbuhan, ya hewan gitu. Pokoknya sesuatu yang berhubungan dengan makhluk hidup. Oh, makanya disebut biomedis ya? Biologi betul. Dan kesehatan gitu. Betul. Oh, menarik. Dan ini sebenarnya kayak menjadi sebuah perspektif ilmu baru ya, biomedis itu. Betul. Memang biomedis ini pada prinsipnya multidisiplinary ya. Jadi menggabungkan antara keteknikan, kemudian medical, kemudian MIPA atau life science. Jadi tiga ini nampaknya tren di dunia akan sangat butuh ya. Apalagi salah satu pendiri perusahaan teknologi terkini mengatakan kalau AI itu yang paling pertama akan digantikan, pekerjaan yang paling pertama digantikan adalah radiologi. Oh, radiologi. Iya. Justru malah dari radiologi yang ya. Itu prediksi ya? Prediksi, karena semua serba otomatis, semua bisa tersegmentasi, terklasifikasi, sampai pada level sel bahkan atomik itu bisa dicitrakan, bisa dianalisis.
Sehingga kalau saya ingat dulu Ustadz Salim Afilah itu mengatakan orang masuk ke suatu tabung besar MRI namanya, kemudian data-data manusia itu bisa dienkripsi jadi sebuah disket saja. Masya Allah. Ya, sekarang udah lebih dari itu, sampai ada rekayasa genetik. Sampai ke rekayasa genetik. Misalnya ada orang yang punya penyakit keturunan, misal talasemia, kemudian kaki pincang, kemudian ada ya penyakit-penyakit turunan itu kromosomnya bisa direkayasa, kemudian bisa dihilangin potensi itu. Ya. Itu sampai ke level atom bahkan tadi ya. Ya, salah satu pencitraannya kan levelnya atomik. Gitu. Menarik banget. Jadi justru keilmuan baru ini memang jangkauannya luas. Dia benar-benar mengintegrasikan antara teknologi, ya kemudian dari tadi disebutkan juga dari IT, kemudian teknik elektro, bahkan sampai ke kesehatan. Nah, betul. Ini menjadi menarik Ustadz Ridwan karena Ustadz Ridwan sendiri adalah akademisi atau dosen yang ada di Fakultas Teknik. Nah, kenapa kemudian ini lebih menjurus kepada tekniknya dulu? Kok nggak masuk ke Fakultas Kesehatan gitu? Baik, ya saya percaya ini adalah bagian dari takdir pemirsa sekalian. Jadi memang pada dasarnya, mungkin tadi koreksi sedikit ya, kita tidak memperluas keilmuan, justru malah mempersempit dan semakin dalam. Mengkerucutkan. Mengkerucutkan, ya. Meskipun multidisciplinary, tapi kedalaman itu lebih dalam lagi. Yang belum dieksplor itu kita coba ungkap gitu. Maka salah satu moto dari sensei saya itu adalah see the invisible. Jadi kayak ngelihat jin itu, melihat sesuatu yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat. Ya, kan kita melihat sinyal listrik itu kan nggak kelihatan. Betul. Baru kelihatan ada lampu, ada sound system dan seterusnya. Nah, kenapa kok bisa ke teknik biomedis? Memang sejarah saya dalam pendidikan itu pertama itu di teknik elektro. Nah, saya dulu sempat di Radio Saka juga membawa robot. Nah, karena bidang saya itu sebenarnya robotics dan kontrol. Iya. Nah, dan saat itu robot yang saya bawa adalah robot humanoid. Jadi robot yang bisa jalan, kemudian nendang bola, ada target, namanya keilmuan computer vision dan aktuator. Nah, tugasnya robot ini untuk sepak bola. Nah, bayangkan sekarang robot sudah sangat canggih sekali ya. Bisa silat, bisa main bola, bisa nyapu gitu. Bisa nyalon presiden nggak itu? Nggak bisa ya? Kalau bisa sih, saya akan pilih kayaknya daripada yang sekarang. Kita kembali ke topik ya. Jadi yang kedua, setelah saya S1 selesai, saya lanjut S2 itu di power electronic. Nah, itu mempelajari mobil listrik, motor listrik, inverter, baterai charging, kemudian BMS, battery management system, sampai dashboard, sampai satu kesatuan jadi mobil listrik itu sendiri. Nah, itu keilmuannya namanya power electronics. Nah, kemudian saat S3 ternyata Allah takdirkan nih setelah ya kira-kira 2 tahun menanti S3 ya. Di Jepang kan ini? Di Jepang. Nah, ternyata sensei itu bidangnya instrumentasi biomedis. Instrumentasi biomedis. Betul, itu di Jepang? Di Jepang. Padahal sensei itu teknik mesin. Nah, ternyata teknik mesin di sana terbagi menjadi sekitar 3 sub bidang. Pertama untuk industri, yang kedua untuk kesehatan, untuk body imaging, yang ketiga untuk cell imaging. Cell imaging. Iya. Jadi teknik mesin tapi belajarnya sampai ukuran sel. Sampai saya bingung di sana ada mata kuliah namanya biomechanics. Saya pikir biomechanics seperti robotics ya. Karena saya bidangnya dulu S1 robotics humanoid, kayak gait analysis, cara berjalannya robot, kemudian cara bergerak mengambil minuman gitu. Tapi ternyata biomechanics di Jepang itu mempelajari geraknya sel. Padahal mesin. Tapi membahas sampai ke sel gitu. Betul. Jadi memodelkan secara matematis sel ini, kemudian enzim ini bagaimana interaksi mekaniknya gitu. Menarik. Itu ketika Ustadz Ridwan sendiri akhirnya hijrah ke Chiba University, cukup kaget nggak waktu itu? Awalnya kaget ya. Kaget gitu. Iya, karena sesuatu yang belum pernah didapatkan di Indonesia. Dan biomedis saat itu kan di Indonesia belum ada waktu 2017. Itu masih jarang terdengar ya. Terbatas lah. Sangat terbatas. Nah, di teknik elektro sendiri, biomedis lahir sekitar tahun 2019. 2019? Iya. Jadi saya berangkat ke Jepang 2019, itu saat prodi itu dibuka. Baru ya? Baru. Nah, mungkin ini takdir Allah ya. Dulu
ibu itu pengen saya tuh masuk SMP 5 yang favorit, SMA 1, kemudian pengen kedokteran gitu ya. Tapi saya selalu denial nih. Enggak, saya SMP 8 aja. Enggak, saya SMA 8 gitu. Ternyata masuk tuh SMP 8, SMA 8. Masuk, alhamdulillah. Kemudian kuliah juga gitu, ibu pengennya kedokteran. Wan bawa kedokteran gitu. Kok saya lebih senangnya elektro ya, lebih menantang karena seneng fisika dulu kan. Tapi Ustadz Ridwan sendiri waktu SMA sudah familiar dengan robot juga, robotik gitu. SMA kelas 3 tepatnya. Karena yang saya ingatnya tentang Ustadz Ridwan sendiri waktu SMA tuh Ustadz Ridwan cukup terkenal di kalangan ilmiah remaja tuh. Oh iya dulu Kir. betul Kir, ya? Ikut Olimpiade Penelitian Siswa pertama. Masya Allah. Nah itu yang pertama. Betul yang pertama. Luar biasa. Itu karyanya tentang kereta api. Palang pintu kereta api. Palang pintu kereta api. Nah, kembali ke ibu tadi. Jadi saya mikir ya, kok saya di teknik biomedis ya? Mungkin karena doa ibu ya, pengen saya di bidang medis dulu ya. Kesehatan gitu. Ya, ternyata setelah saya masuk kuliah itu 2009, baru terkabul 2019. 10 tahun. Masuknya di teknik biomedis di Ciba dan mempelajari tentang sel manusia, tubuh manusia, anatomi, fisiologi, sampai pada teknologi asistif. Jadi ada orang yang mohon maaf impairment atau difabel gitu ya. Yeah. Nah, kita bisa provide teknologi yang bisa membantu mereka. Masya Allah. Begitu. Luar biasa. Jadi mungkin itu hikmahnya doa ibu mungkin ya. Iya, benar, jadi begitu pulang ke Indonesia, ini Mas Ridwan cocok untuk teknik biomedis sama pengurus departemen. Ya sudah, saya jalani dengan sepenuh hati. Begitu. Luar biasa mendengar kisahnya Mas Ridwan ini ketika sampai akhirnya ke Ciba, kemudian ketemu dengan satu bidang ilmu baru yang bahkan pada saat itu hitungannya merintis ya. Betul. Benar-benar jurusan prodi baru di sana dan kemudian masuk di Indonesia dan sekarang posisinya Ustadz Ridwan sendiri mengajar sebagai akademisi di bidang biomedis tadi, teknologi biomedis, Masya Allah. Nah, berbicara tentang teknologi biomedis lagi nih Ustadz Ridwan, sebagai seorang muslim tentunya, ada nggak sih pandangan Islam yang kemudian berpengaruh besar terhadap pemahaman Mas Ridwan sendiri terhadap teknologi biomedis gitu? Satu ayat yang sering saya tanamkan dalam hati saya ya, Allah itu mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan apa yang ada di dalam tubuhmu, mengapa engkau tidak perhatikan? Nah, ini jadi salah satu trigger yang kok ada hubungannya dengan Takai Sensei, nama sensei saya. Dia itu mencari sesuatu yang invisible, yang nggak kelihatan dari kasat mata. Bisa ngelihat di luar angkasa, atau justru di dalam diri kita yang lebih dalam. Ternyata ada bagian-bagian tubuh kita yang bisa diproyeksi dengan alat medis, dan ada pula yang tidak bisa. Nah, jadi memang ada keterbatasan. Cuman dengan berkembangnya pengetahuan, orang itu akan explore, akan cari knowledge, cari novelty, bagaimana bisa mencari yang tidak terlihat, bahkan sampai ukuran sel. Nah, dari situlah mungkin Allah arahkan saya ya, dengan izin beliau, dengan izin Allah SWT, bahwa kita sebagai manusia ini senantiasa diberikan alternatif untuk ikhtiar. Jadi ketika kita tawakal, berdoa kepada Allah, Allah berikan satu paket dengan ikhtiar yang nyata. Ya, sebagaimana ketika salah satu hadis ya, itu mengatakan Rasulullah bersabda bahwa ma anzalallahu da'an, ya tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit illa anzalalahu syifaan, ya, kecuali akan menurunkan terhadapnya obat ya. Dan dalam Al-Quran juga disebutkan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaun wa rahmatun lil mu'minin. Nah, itu menjadi salah satu yang kita kaitkan dengan agama Islam. Ternyata obat itu sudah disediakan oleh Allah. Cuman kita belum tahu metodenya, belum tahu cara melihatnya, belum tahu cara memakainya ya, belum tahu dosisnya. Ya barangkali orang-orang yang mohon maaf ya dikatakan kesurupan gitu, kita belum tahu aja analogi secara atau terminologi secara ilmiah untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Tapi bayangkan dulu ketika kita nggak punya teknologi kesehatan, orang-orang purba itu mengobati patah tulang gitu ya, itu bagaimana? Mungkin dengan dedaunan, kemudian dibidai gitu ya, pakai kayu-kayu yang tradisional. Tapi begitu sekarang ada teknologi, oh ternyata posisinya sudah bisa
betulkan. Betul. Ya, kemudian ada pen dioperasi nanti dilepas gitu. Nah, teknologi seperti ini bukan dalam rangka mengurangi kadar tauhid kita. Betul. Karena sejatinya itu kan yang menyembuhkan Allah, bukan dokter ya. Betul. Dokter itu kan hanya perantara untuk mengobati, wasilah saja. Tapi untuk menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin kontribusi saya nanti selama hidup ini ya, saya kurang tahu kapan diambil ya, tapi salah satu aja yang saya berikan kontribusi kecil dalam kehidupan manusia, mengembangkan teknologi biomedis ya. Saya niatkan ini untuk jariah. Masya Allah. Ya, saya niatkan untuk kelangsungan hidup manusia. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Ali Imran itu, waman ahyaha ka'annama ahyan nasu jami'an. Barang siapa yang menghidupkan ya atau menolong peradaban manusia ya, itu sebagaimana dia menghidupkan manusia keseluruhan secara jami'an. Ya, jadi menolong orang untuk sehat, satu orang saja itu analoginya seperti menolong seluruh orang di dunia ini. Nah, ini ada di surat Al-Maidah ayat Ali Imran ayat 32. Nah, jadi itu menjadi salah satu motivasi, barangkali seperti kata dari Imam Ibnul Qayyim kalau nggak salah, itu tidak ada ilmu yang lebih berharga yang aku ketahui setelah ilmu agama selain ilmu kedokteran. Nah, dari sinilah ada motivasi, yuk kita bisa bersama-sama mengembangkan teknologi biomedis ini untuk kemaslahatan manusia. Begitu. Oh, baik. Ini menarik tadi satu kalimat yang saya garis bawahi, bahwa ilmu kedokteran tadi yang disebutkan di akhir itu memang sempat terjadi pembahasan juga di salah satu influencer, baik itu di TikTok ataupun Instagram, yang membahas tentang perkataan dari siapa tadi Ustadz? Tentang ilmu kedokteran yang Imam Ibnul Qayyim. Imam Ibnul Qayyim itu kan seakan-akan kayak mewajibkan sebenarnya, mewajibkan kepada umat Islam ya, selain kamu belajar ilmu agama, Al-Quran dan lainnya, memang kamu tuh seharusnya belajar tentang ilmu kedokteran gitu. Nah itu kemarin sempat dibahas juga, dan ini menarik karena Ustadz Iwan sendiri kan sudah seperti mengaplikasikan perkataan dari Imam Ibnul Qayyim tadi tentang belajar ilmu, ini kan bagian dari kedokteran juga, kesehatan dan sebagainya, namanya biomedis gitu kan. Nah ini menarik sekali Ustadz, apalagi bicara tentang kesembuhan, wasilah-wasilah yang memang ibaratnya kayak dititipkan melalui dokter ataupun peneliti-peneliti yang ada di Indonesia juga. Nah, bicara soal penyakit ini Ustadz, kan ada penyakit yang dianggap tidak ada obatnya, seperti cancer dan sebagainya. Nah, dari kacamata Ustadz sendiri sebagai seorang muslim dan juga sekarang sudah nyemplung ke teknologi biomedis itu, sebenarnya kanker sendiri tuh sifatnya sama nggak sih dengan penyakit yang lain yang memang hanya butuh menunggu waktu saja untuk menemukan obatnya gitu? Secara singkat saya belum tahu detail ya bagaimana Allah sebagaimana Allah menyembuhkan saat itu COVID-19 di dunia ini. Jadi manusia itu hanya pada taraf berusaha, kemudian mencari bukti empirik terbaik, kemudian bisa mencari penguat, konfirmasi dengan conference pembuktian gitu. Jadi kita bicara kanker sendiri, penelitian itu berjalannya puluhan bahkan ratusan tahun, dan tidak ada yang mengingkari bahwa kanker itu sesuatu yang berbahaya. Ya. Memang kita akhirnya mengerti bahwa tahap-tahap kanker untuk sampai dikatakan membunuh itu tidak langsung ujuk-ujuk gitu ya. Ada tahap-tahapnya. Misalnya ada pre-stage, ada kanker yang jinak. Yang bahaya itu seperti kanker yang malignan. Itu sudah menyebar di sel-sel tubuh lain. Malignan atau metastasis namanya. Metastasis itu seperti misalnya ada seorang wanita kanker payudara, itu sudah menyebar sampai ke paru-paru, ke jantung, bahkan ke saraf otak. Nah, itu yang sulit untuk disembuhkan. Tapi kita percaya bahwa suatu kadar tertentu pasti ada obat di dosis tertentu. Ya. Selain itu, Allahu a'lam, mungkin kita belum sampai ilmunya untuk mengetahui
obat yang pasti untuk menyembuhkan kanker. Pelan-pelan ilmuwan seperti yang dilakukan di Jepang ada konsep autofagi untuk menambah imun supaya meredam perkembangan sel kanker. Kemudian ada juga teknologi dengan elektromagnetik, misalnya punya kanker di suatu bagian, kemudian dengan jaket atau piranti tersebut bisa meredam pertumbuhannya dengan kapasitas. Dan ini dilakukan tidak hanya setahun 2 tahun. Roadmap-nya itu bisa bahkan ratusan tahun. Nah, seperti halnya handphone kita kan, kita baru menikmati sekarang, bisa video call gitu ya. Mungkin 100 tahun yang lalu orang zamannya Kiai Haji Ahmad Dahlan video call itu apa gitu. Mungkin belum tahu ya. Belum tahu karena ilmu kita, pengetahuan manusia sedunia itu belum nyampe. Nah, sekarang perkembangan itu dipercepat lagi dengan artificial intelligence. Maka ini jangan sampai generasi muda itu hanya menggunakan AI untuk entertainment, untuk buang-buang waktu, untuk joki skripsi, untuk bikin ijazah palsu. Iya, kan foto itu kan bisa direkayasa ya. Betul. Kemudian ada juga masalah AI ini sekarang tuh masalah etika. Jadi tokoh-tokoh agama di capture, bikin meme, tokoh-tokoh politik. Akhirnya waktu itu terbuang dan AI ini tidak terfokuskan pada sesuatu yang manfaat, yang maslahat. Nah, negara lain sudah gunakan AI untuk transportasi, ada yang untuk biomedis, kesehatan, ada yang untuk heritage, sosial budaya gitu. Jadi tidak hanya sesuatu yang sia-sia gitu, tapi manfaat. Ya. Barangkali juga AI bisa membuka 19 juta lapangan kerja gitu kan. Betul. Bisa kan? Saya sepakat. Karena memang ada gitu kan AI yang memang. Nah, ini bicara tentang AI juga ya. Ada satu pertanyaan yang menarik ini, Ustadz Ridwan. Jika memang adanya AI, kemudian rekayasa genetik, kemudian AI menggantikan dokter, data kesehatan diperjualbelikan, itu bagaimana itu menyikapinya? Ya, ada batasan constraint kemanusiaan yang perlu kita sepakati bersama. Tidak hanya secara lokal ya, tapi sampai internasional. Nah, maka satu konsep yang harus diperjuangkan adalah Human AI Center. Human AI Center? Ya, supaya kemanusiaan itu tetap hadir ketika orang menggunakan AI. Jadi data tidak bocor, kemudian semua masalah etika itu tidak melanggar nilai-nilai kemanusiaan, apalagi nilai-nilai agama. Begitu. Kan kita menggunakan AI ini tetap ada batasannya. Ya. Menggunakan AI untuk penulisan ilmiah itu juga ada batasannya, ada deklarasinya, termasuk etika. Nah, bayangkan kalau anak-anak kita sekarang menggunakan AI tidak dengan etika ya. Ya, bagaimana nanti besok kalau udah jadi calon pejabat misalnya. Nah, etikanya dilanggar, kemudian yang dirugikan tidak ada lagi namanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak ada lagi yang namanya permusyawaratan karena AI bisa musyawarah sendiri dengan teknologi yang cemerlang, dengan database yang sangat sinkron, dengan cyber security yang sangat kuat begitu ya. Betul. Manusia bisa banyak kehilangan pekerjaan. Nah, lalu bagaimana sikap kita supaya Human AI Center ini tetap menjadi maslahat untuk manusia? Gunakan AI itu sebagai teman diskusi, bukan sebagai pengambil keputusan. Nah, kenapa? Karena manusia sendiri dianugerahkan Allah berupa nurani. Selain pemikiran, nurani, dan juga kalau kita muslim, iman. Iman. Nah, dengan itulah kita bisa mengontrol AI ini tidak salah tempat. Nah, jadi AI itu sebagai teman untuk mengasah pola pikir kita, mengasah jiwa kritis kita, mengasah pandangan-pandangan kita. Oh, ketika saya berpendapat seperti ini, pro kontranya itu banyak. Nah, kita bisa mengasah itu. Kita kritis terhadap diri kita sendiri, kita evaluasi. Oh, saya salah. Ya. Atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab nih. Nah, dengan AI biasanya malah menyerahkan semua keputusan atau semua kreativitas ke AI. Yang terjadi apa? Tumpul kreativitas, tumpul skill, keterampilannya tumpul. Karena dikit-dikit baca AI, bikin gambar AI, bikin desain apa AI. Jadi yang pinter AI-nya. Akhirnya apa? Orang-orang yang nggak pinter itu, yang kalah dengan AI, kehilangan kesempatan pekerjaan, kehilangan ya macam-macam ya. Sehingga apa? Human AI Center ini harusnya mendukung manusia untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih advance. Jadi kita harus bisa mengelola AI, harus bisa ngerti cara kerjanya, ngerti pro kontranya, ngerti bagaimana mendevelop
programmingnya gitu. Betul. Mungkin ya di masa depan supir-supir Gojek ya, supir-supir Grab gitu ya, sudah pakai AI semua. Tidak lagi seperti sekarang. Ya di negara-negara maju sudah banyak penggunaan AI untuk mobil tanpa awak. Oke, ya, ya, dengar ya. Pernah tahu. Itu udah ada teknologi artificial intelligence. Nah, barangkali di masa depan itu udah kolaborasi antara human sama AI. Begitu juga di teknologi kedokteran. Nanti dokter-dokter itu akan berkolaborasi dengan teknologi AI, dengan software-software yang canggih, dengan alat-alat medis yang ya saya kira jauh lebih canggih daripada sekarang. Gitu. Menarik. Ini jadi kayak satu kesimpulan yang bisa kita ambil sekarang adalah bahwa teknologi itu kayak pedang bermata dua gitu. Betul. Jadi kalau memang kita tidak mampu mengendalikannya, malah kita yang kena serang gitu kan. Betul, Ustaz, ya? betul. Oh, Masya Allah. Dan ini juga satu perhatian ya untuk semuanya, terutama mahasiswanya Ustadz Ridwan ya. Kalau pakai AI untuk menulis tugas atau nulis skripsi, promnya jangan lupa dihapus. Itu yang saya sebagai yang sudah kuliah di ilmu kebahasaan, makin lama makin kerasa gitu. Bahasa AI ini cukup mengganggu. Apalagi kan tujuan skripsi itu ada kan untuk melatih mahasiswa untuk berpikir kritis kan Ustaz. Betul. Dan justru dengan adanya AI ini kita manfaatkan betul supaya makin kritis, bukan semakin tumpul tadi. Betul. Insya Allah. Ya, salah satu yang tidak bisa digantikan oleh AI adalah kemampuan untuk merasa. Wah, ya betul. Ya. Jadi perasaan atau perception, human perception itu masih misteri. Sampai beberapa diskusi itu mengatakan apakah AI ini bakal seperti manusia, bisa merasakan, bisa punya empati gitu ya. Nah, sejauh ini trennya ke sana. Karena ada yang namanya generative AI. Ya, ini kalau dieksplor akan lebih lama lagi. Tapi intinya ya, kalau kita sebagai manusia punya iman, ada hal-hal yang diperbolehkan, ada hal-hal yang tidak diperbolehkan. Nah, untuk mengetahui mana yang boleh, mana yang tidak, kita harus belajar. Seimbang antara akal, antara iman, asupan rohani, dan juga gizi. Penting. Karena dengan gizi yang baik, tumbuh pemikiran, otak yang sehat, begitu. Maka menggunakan AI itu bukan dengan otak yang kosong. Oke. Begitu. Masya Allah. Baik Ustaz Ridwan, ini kayaknya kita bisa ngobrol ngalur ngidurnya banyak banget. Banyak sekali. Karena kalau udah ngomongin teknologi itu pasti benar-benar banyak sekali yang bisa kita bahas dari perspektif manapun itu. Dan jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustaz Ridwan, teman-teman semua, karena kita sudah ngobrol cukup panjang dan cukup lama di sini. Tapi insya Allah kita akan kembali lagi di podcast berikutnya, yang tentu pembahasannya juga tidak kalah menariknya dengan topik kali ini. Dan teman-teman semua yang belum subscribe, silakan subscribe di official channel YouTube-nya Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Saya Bang Daril selaku host pada kesempatan kali ini pamit undur diri di podcast Media Center Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.